Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desianti, mahasiswa Politeknik Unkes Kendari, program D3 Kebidanan, kelas 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang membantu mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya akan melewati proses pembuangan melalui anus, dihasilkan berupa feses. Makanan yang diserap berupa nutrisi dibantu oleh enzim untuk memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Anatomi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang panjang, bermula dari mulut sampai ke anus. Organ dalam saluran pencernaan ini sudah sering kita kenal seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Bisa dikatakan bahwa mulut adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan, karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimia dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Secara mekanik, gigi akan memotong makanan menjadi bagian yang lebih kecil, yang kemudian akan dibasahi oleh air liur, sehingga memudahkan lidah dan otot lainnya mendorong makanan dalam tenggorokan atau faring dan melewatkannya ke dalam tenggorokan. Yang kedua, kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, makanan akan melalui tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berperan mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya. Dalam lambung, gerakan berkonsentrasi untuk mendorong makanan ke lambung disebut gerak peristatik. Terdapat pada ujung kerongkongan berupa cincin otot yang mengatur jalannya makanan masuk ke dalam lambung dan menutup secara teratur untuk mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lambung atau ventriculus mempunyai bentuk seperti kantong yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat menyimpannya makanan sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Hanya beberapa zat seperti air dan alkohol yang berlangsung diserap oleh lambung. Zat-zat mekanisme pencernaan dalam lambung. Yang keempat, usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter, seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Hasil makanan dari lambung biasanya dalam bentuk semi padat atau cime. Cime inilah yang kemudian dilepaskan secara sedikit demi sedikit melalui otot hiloripster bagian pertama dari usus halus, disebut duodenum atau usus 12 jari. Yang kelima, usus besar.
Proses penyerapan makanan dari usus halus yang masih belum maksimal kemudian dilanjutkan oleh usus besar. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar, yaitu rektum, kolom, dan rektum. Sekum berbentuk seperti kantong yang berfungsi untuk menyerap nutrisi yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat cairan dan gerak serap. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk padatan yang dapat dikeluarkan. Dan yang terakhir ada anus. Anus berfungsi untuk proses defekasi feses yang mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses pembuangan kotoran, sisa pencernaan makanan, dan bentuk feses. Hasil dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan dari sistem pencernaan pada manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.